Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 pada kesempatan ini akan mempresentasikan salah satu materi dari praktikum mikrobiologi yaitu mengenai koefisien fenol. Adapun anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu ada Arja Ajriel Pratama, saya sendiri dengan NIM 311211033, Cica Agustiani dengan NIM 311211034, Dela Sukma dengan NIM 311211040, Dede Evita dengan NIM 311211055 dan Cindy Arwini dengan NIM 311211045. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita lanjut ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Cica Agustiani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenol. Fenol merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen. Fenol merupakan senyawa yang bersifat toksik dan korosif terhadap kulit yang menyebabkan iritasi dan pada konsentrasi tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia hingga kematian pada organisme. Fenol digunakan sebagai pembanding karena fenol merupakan disinfektan tertua dan pada disinfektan selalu terdapat kandungan fenol. Next. Selanjutnya ada struktur fenol. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemberian dari fenol. Fenol atau asam karborat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Nah, rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil atau OH yang berikatan dengan cincin benzen. Gambarnya ada di slide. Next. Lalu di sini ada disinfektan. Disinfektan adalah penghilang atau mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Disinfektan digunakan untuk objek tak hidup, misalnya seperti Wipol untuk membersihkan lantai dari kuman atau virus. Next. Lalu mekanisme kerja disinfektan yang pertama dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gangguan dinding sel bakteri, yang kedua adalah denaturasi protein, yang ketiga adalah gangguan membran sel, yang keempat adalah menghambat sintesis atau merusak nukleus bakteri. Selanjutnya, lalu ada tingkat kemampuan disinfektan. Untuk mikroorganismenya itu ada yang terbunuh dan ada yang bertahan. Untuk yang terbunuh ada 3 kategori. Yang pertama itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang rendah ini adalah hampir semua bakteri vegetatif, beberapa virus, dan beberapa fungi. Lalu yang sedang ini adalah hampir semua bakteri vegetatif termasuk tuberkulosis, virus, termasuk HBV, dan fungi. Lalu yang tingkat tinggi ini adalah semua mikroorganisme kecuali yang resisten. Lalu untuk yang mikroorganisme bertahannya itu ada M. tuberculosis, untuk yang rendahnya itu ada M. tuberculosis, spora bakteri, dan beberapa virus dan prion. Lalu untuk tingkat sedangnya itu adalah spora bakteri dan prion. Lalu yang tingkat tingginya itu adalah spora bakteri yang resisten dan prion. Lalu di sini ada antiseptik. Antiseptik ini adalah penghilang atau mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Nah, antiseptik ini digunakan untuk objek yang hidup, misalnya untuk mencuci tangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien fenol. Koefisien fenol adalah bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh suatu desinfektan atau antiseptik dibandingkan dengan kekuatan bunuh fenol sebagai pembanding. Dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri dan waktu kontak yang sama.
Untuk tujuan uji dari koefisien fenol adalah untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman dan membandingkan terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Eh, Terdapat dua tes pada uji koefisien fenol, yaitu Riedel-Walker and Chick-Martin. Tes Riedel-Walker merupakan tes yang paling sering digunakan pada praktikum. Terdapat beberapa parameter pada tes ini yang paling penting yang akan digunakan dalam perhitungan, yaitu volume dan waktu sampling. Untuk volume medium Riedel-Walker yaitu 5,0 mili dan untuk Chick-Martin 10,0 mili. Untuk sampling times-nya Riedel-Walker yaitu 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 menit. Untuk Chick-Martin 30,0 menit. Untuk alat dan bahannya yaitu pipet volume 1 mili, pipet volume 10 mili, tabung reaksi kecil, tabung reaksi 10 mili, rak tabung reaksi, labu ukur 100 mili, bunsen, stopwatch, dan OC. Untuk bahan, Aquades, fenol uji, desinfektan uji, dan bakteri Staphylococcus aureus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan konsentrasi. Pada tabel tersebut telah dicantumkan larutan stok desinfektan uji dan fenol yaitu 5 gram per 10 mili atau 1 per 20 gram per mili. Rumus yang digunakan yaitu P1 dikali N1 sama dengan P2 dikali N2. Pada tes uji koefisien fenol ini menggunakan Riedel-Walker yaitu volumenya 5. Maka langsung saja kepada contoh, yaitu pada kekuatan fenol atau desinfektan uji yang 1 per 20, P1 dilambangkan dengan X, N1 dari larutan stok, P2 dari volume total, dan N2 dari kekuatan fenol atau desinfektan uji. Maka dari hasil yang didapat yaitu 5. Langsung ditulis saja di dalam kolom ambil dari 1 per 20 gram per mili yaitu 5 dan pada kolom add aqua steril volume yang dibuang itu tidak ada karena sudah 5 mili. Sedangkan pada kekuatan fenol atau disinfektan uji yang 1 per 30 berbeda karena P2-nya menggunakan 6. Jika P1-nya koma itu tidak boleh karena harus bulat jadi menggunakan 6. Jadi yang didapat hasilnya yaitu 4. Maka ambil dari 1 per 20 gram per milinya itu 4. Dan add aqua sterilnya 2. Kenapa harus dibuang? Karena volume totalnya 5. Jadi volume yang dibuangnya 1 mili. Begitupun dengan tabel-tabel berikutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur, yaitu yang pertama, dibuat larutan desinfektan dengan konsentrasi 1:20 dengan cara dipipet sebanyak 1 mili. Desinfektan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan Aquades 19 mili. Kemudian dibuat pengenceran desinfektan dengan konsentrasi 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, dan 1:70. Selanjutnya yaitu 36 tabung reaksi kecil disiapkan pada rak tabung dan diberi tanda. Kepada setiap tabung yang berisi desinfektan ditambahkan 0,2 mili larutan bakteri dengan selang waktu antara tabung A ke tabung berikutnya sekitar 30 detik. Lalu diambil satu os dari tabung A, tanamkan ke tabung 1A, dan tabung B ke tabung 1B, dan seterusnya. Selang waktunya 2,5 menit. Next. Nah, kemudian diambil lagi satu os dari tabung A ke tabung 2A, dari tabung B ke tabung 2B. 30 detik kemudian, begitupun seterusnya. Nah, langkah yang sama dilakukan terhadap desinfektan dengan konsentrasi 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, dan 1:70. Kemudian setelah itu dibuat belangko dengan berisikan larutan kuman dan larutan kuman tanpa desinfektan. Hasil bisa diamati setelah 24 jam di inkubator. Next.
Nah, ini merupakan bagan kerja yang biasa dipraktikumkan dengan masing-masing jedanya 30 detik pada setiap tabung reaksi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan setelah tabung reaksi diinkubasi. Dan di sini pada tabel fenol uji untuk lambang positif diartikan dengan keruh, yang artinya adalah adanya pertumbuhan bakteri, sedangkan pada lambang minus artinya bening, yaitu diartikan dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Nah, pada panel uji ini kita dapat dilihat pada tabel bahwasannya konsentrasi fenol tercepat membunuh adalah berada pada konsentrasi 1/20. Sedangkan konsentrasi fenol terlama membunuh terdapat pada konsentrasi 1/60. Selanjutnya untuk tabel disinfektan uji dapat dilihat bahwasannya untuk konsentrasi tercepat disinfektan uji untuk membunuh bakteri adalah berada pada konsentrasi 1/20, sedangkan eh, konsentrasi disinfektan uji terlama membunuh adalah pada konsentrasi 1/70. Selanjutnya kita dapat menghitung koefisien fenol menggunakan rumus A banding B tambah C banding D dibagi 2 dengan keterangan A yaitu konsentrasi fenol tercepat membunuh, B yaitu konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, selanjutnya konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D yaitu konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Kita masukkan angka yang tadi pada rumus ini, yaitu didapatkan nilai 1,07 yang diartikan dengan kekuatan disinfektan uji lebih efektif daripada 0 daripada P0, dan jika hasil uji yaitu mendapatkan hasil 1, berarti eh, kekuatan membunuh fenol sama dengan kekuatan membunuh disinfektan. Dan di sini terdapat link video yang dapat kita tonton di YouTube, dan kami mengambil daftar pustaka untuk literatur yang digunakan dari eh, beberapa jurnal dan juga buku yang kami angkat menjadi yang kami ringkas untuk menjadi eh, bahan pembahasan di PowerPoint ini. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.